Walaupun kita beruzlah, tapi hendaknya jangan meninggalkan jamaah, sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, menghadiri pengajian-pengajian agama. Nah, tetap hadir, tetap ikut. Walaupun sesudah itu kita uzlah daripada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umpama ada orang bertanya, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ta'ala 'alal jamaah wa inna syaitana dhi'bul insan ya'khudhu syadzata wan nahiyata wal qasiyata wal fadzata. Artinya Rasulullah bersabda, tetaplah kalian dengan jamaah. Artinya dengan berkumpul dengan orang banyak. Karena pertolongan Allah itu selalu terulur kepada jamaah. Dan syaitan adalah serigalanya manusia. Seperti serigala terhadap kambing. Ia, serigala tadi, akan memangsa kambing atau manusia yang memencilkan diri dan jauh dari teman-temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna syaitana ma'al fadh wa huwa minal itsnain ab'ad. Artinya sungguh syaitan itu selalu mendampingi orang yang sendirian dan ia lebih jauh dari dua orang. Nah, hadis seperti ini sekilas bertentangan dengan hadis yang menyuruh uzlah, memencilkan diri. Di satu sisi ada hadis Nabi yang memerintahkan agar kita beruzlah, berasing, meninggalkan masyarakat. Satu sisi ada hadis yang menyatakan bahwa menyendiri itu adalah jauh daripada pertolongan Allah dan dekat dengan syaitan. Nah, jadi seolah-olah hadis ini bertentangan. Nah, Imam Ghazali menjelaskan, maka ketahuilah bahwa hadis-hadis semacam ini memang ada. Tetapi di samping itu juga ada hadis seperti ilzam baitak wa alaika bil khassah wa da' amral ammah. Artinya tetap tinggallah di rumahmu dan hendaklah engkau semata-mata mengurus dirimu serta tinggalkanlah urusan umum. Nah, hadis ini
memerintahkan uzlah dan memencilkan diri pada zaman yang jelek. Nah, sedangkan hadis yang sebelum ini pahamannya adalah menyuruh kita bergaul dengan masyarakat. Namun tidak mungkin sabda Nabi saling bertentangan. Ada mungkin sabda Nabi itu saling berlawanan. Satu sisi menyuruh uzlah, satu sisi menyuruh bermasyarakat. Bertentangan. Sedangkan sabda Nabi kadang mungkin bertentangan demikian. Namun tidak mungkin sabda Nabi saling bertentangan. Karena itu kita harus menggabungkan dua hadis tersebut dengan daya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari jalannya bagaimana agar hadis-hadis Nabi itu satu pahamannya. Bagaimana hadis Nabi itu kada bertolak belakang dengan hadis yang lainnya. Nah, kita cari jalannya untuk menggabungkan agar hadis itu satu tujuan. Imam Ghazali berkata, aku berpendapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Sabda Nabi yang menjelaskan bahwa tetaplah kamu dengan jamaah. Tetaplah kamu di tengah-tengah umat. Tetaplah kamu di tengah-tengah masyarakat. Nah, hadis Nabi yang itu mengandung tiga kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksudkan, menghendaki kumpul, bergabung, bergaul dalam masalah agama dan hukum. Barangkali yang dimaksud Nabi bergaul, berkumpul masyarakat itu dalam masalah hukum, masalah agama. Karena umat Islam ini tidak bakal berkumpul pada kesesatan. Jadi jangan menyimpang dari ijma' dan hukum yang berbeda dengan yang diberlakukan oleh sebagian besar ulama, serta keluar dari jamaah ulama adalah batil dan sesat. Ini maksudnya itu kemungkinan, ujar Imam Ghazali, ujar Nabi, hendaklah engkau tetap di dalam jamaah, di dalam masyarakat, di tengah umat. Maksudnya itu kita mencari masalah hukum agama itu hendaknya kita cari pendapat yang terbanyak daripada ulama. Misalnya sesuatu kasus, mayoritas ulama mengatakan itu haram. Ada segelintir ulama yang mengatakan itu boleh. Nah, hendaknya kita umpat kepada pendapat yang mayoritas ulama itu. Karena di situ pertolongan Allah yang terbanyak daripada pendapat ulama. Jangan kita umpati pendapat yang hanya segelintir ulama yang mengatakan demikian. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan Nabi, tetaplah kamu pada jamaah. Artinya, kemungkinan ujar Imam Ghazali dimaksud dengan itu adalah hukum agama. Kita ambil contoh dalam masalah riba. Bunga bank. Bank itu kita berbunga. Nah, bunga bank.
Bunga bank ini mayoritas ulama seluruh dunia mengatakan riba haram. Baik itu dari golongan Sunni, baik itu dari golongan Syi'i. Pokoknya mayoritas ulama umat Islam mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba dan hukumnya haram. Dengarnya jamaah. Mayoritas itu jamaah. Ada segelintir ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu kada haram. Segelintir sedikit ada ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu kada haram. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa dalam hal yang demikian itu ikutilah jamaah, kelompok yang mayoritas. Jangan kita umpar kelompok yang segelintir ulama tadi, karena ini didampingi oleh syaitan. Sedangkan kelompok yang terbanyak tadi itu merupakan yadullah, di situ pertolongan Allah. Nah, itu kemungkinan yang dimaksud dengan Nabi, dengan sabda Nabi, jangan tinggalkan masyarakat, jangan tinggalkan jamaah dalam masalah